Makanya kita tidak mau di pesanan seseorang begini kita nggak mau. Emang ada ya pesanan kayak gitu? Oh, ada. Ada ya? Banyak. Begini atau blokir dulu ini. Kira-kira itu punya bayaran nggak Bang ya? Kembali lagi bersama kami MK Official, bersama saya Jeki Munte, dan saat ini saya bersama dengan tokoh pemuda Humbang Hasundutan yang juga salah satu admin terbesar di sebuah grup sosial media di Humbang Hasundutan, Bang Hermanto Manulang. Tapi sebelum itu jangan lupa katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Oke Bang, langsung aja Bang. Apa kabar? Salam saya. Apa kabar Bang? Baik. Gimana keluarga Bang? Sehat, puji Tuhan. Bisnis gimana nih bisnis? Sudah ada perkembangan, apalagi PPKM ini kan sudah ke level 1. Oke. Aktivitas sudah mulai membaik. Siap. Berarti udah lancar ya Bang ya? Nggak pusing lagi? Mengarah ke lancar. Mengarah ke lancar. Siap Bang. Oke Bang. Sepengetahuan saya, Abang salah satu admin, dua dari salah satu admin, salah satu dari dua, gitu maksudnya. Oke. Admin sebuah grup sosial media terbesar di Humbang Hasundutan. Gimana Bang? Perasaannya gimana Bang? Gitu. Perasaannya biasa-biasa aja. Wah, yang terbesar loh Bang. Kabar-kabar di Humbang Hasundutan ini didirikan. Pertama sebenarnya mendirikan ini Lae Pasti Sinaga yang mendirikan kan itu ya. Saya diundang sebagai admin. Tapi secara jujur yang membesarkan ini saya lebih banyak kan gitu ya. Sejujurnya grup ini tadinya ajang satu grup komunikasi kan gitu ya. Biar masyarakat Humbang Hasundutan itu ada satu grup media komunikasi, apapun perkembangan dan kejadian yang ada di Humbang Hasundutan cepat diketahui. Semua ya? Semua. Termasuk politiknya itu? Belakangan ini jadi mengarah ke sana. Tapi sejujurnya tujuannya nggak ke situ. Komunikasi aja. Komunikasi antar anak rantau dengan Bonapa Sogit, masyarakat Humbang Hasundutan. Berarti silaturahmi ya? Ajang silaturahmi. Sejujurnya kalau kita masukin semuanya yang grup ini mungkin sudah lebih dari 500.000. 500.000? Ya, tapi kita seleksi yang paling yang dominan di sana itu kita mengetahui lah, karena putra Humbang Hasundutan, marga-marga di sana, ada keluarga di sana, makanya setiap anggota yang mau ikut itu ada pertanyaannya, ada kenal di grup. Ada selektif juga ya. Ada di grup ini siapa temannya, tinggal di mana, keluarga ada di Humbang Hasundutan, seperti itu. Jadi setelah menjadi admin beberapa tahun kebelakangan Bang, apa sih keuntungannya buat Abang pribadi deh? Sampai mau gitu di komentar itu kan kadang-kadang kena hina tuh Bang tuh. Ada yang bilang admin ini apaan, kok kayak gini diloloskan gitu kan. Ya banyak lah, apalagi sering dibawakan ke politik ya. Politik ini. Tapi mau tidak mau sebenarnya apapun grupnya ya pasti ada ranah politiknya kan gitu ya. Demokratis sebenarnya kan gitu ya. Dan sejujurnya kita tidak pernah berpihak sama siapapun dan tidak mau diintervensi. Nggak mau diintervensi siapapun. Netral ya. Netral kita ini. Jadi kalau isu-isu yang bilang itu adminnya itu berpihak sama seseorang itu katanya. Ya langsung aja lah 2P atau kotak kosong katanya dulu. Dulu ya. Kan gitu ya. Sejujurnya enggak, semuanya kita netral. Karena kami berdua dengan Lae Pasti Sinaga itu tidak ada contohnya kepentingan unsur finansial dari sini. Nggak ada keuntungan finansial. Malah kerugian. Yakin? Iya. Masa sih? Nggak ada kita ininya. Makanya kita tidak mau di pesanan seseorang begini kita nggak mau. Emang ada ya pesanan kayak gitu? Ada. Ada ya? Banyak. Begini atau blokir dulu ini. Kira-kira itu punya bayaran nggak Bang ya? Nggak tahu, tapi kita diminta itu, kecuali contohnya asusila di sana ngomong nggak sopan, ya kita blokir. Pernah nggak Bang? Siapapun itu. Pernah nggak sih Bang, Abang ditransfer terus dibilang tolong dong ini gitu? Nggak ada.
Nggak ada ya, nggak Iya. pernah dapat transfer. Nggak ada Berarti transfer. isu ya yang ngomong bahwasanya. Transfer siapa? Waduh, kalau Dan kebetulan kalau transfer berapa ditransfer? Oh gitu, itu mau yang saya tanya. Maksud Bang. saya gini, kalau ditransfer, ya ditransfer berapa? Kita berdua ini nggak pengangguran. Nah, kita Pengusaha juga ya bang ya, sukses lagi. katakanlah kategori pengusaha ini nggak harus pengusaha kan. Yang jelas kita kerja kan. Gitu Iya ya. siap bang, siap. Dan puji Tuhan kita masih bisa cari makan lah kan gitu ya, sekalipun masa sulit sekarang ini kan gitu ya. Jadi nggak ada contohnya transfer atau ini, dan mungkin mereka segan juga untuk nawarin begitu, Oh segan, ya, iyalah pasti bang ya, karena orang kita juga berkarya kan gitu pengusaha ya. sukses ya. Nggak sukses ini kan definisinya kita nggak paham ini apa Siap, ini Bang. sukses. Tapi bang, kayaknya grup ini udah banyak disalahmanfaatin deh bang. Ya, pertama-tama grup di Humbang Hasundutan ini, kabar-kabar di Humbang Hasundutan. Banyak sampai sekarang masih ada yang langsung menyontek ini persis sama. Iya. Eh, Kenapa enggak kita tegur? Ya biarkanlah dulu dia biar berkembang, itu aja sebenarnya intinya. Iya. Sama persis dibuatkan. Dan banyak yang meniru ini. Ada yang langsung bikin namanya sama, terus foto profilnya juga sama kan gitu ya. Iya. Tapi karena mungkin kita yang lebih netral dan Yakin ya kebetulan lebih netral ya. karena kami admin itu tidak pernah bikin status yang tersendiri kita kita kuasai, kita dominasi, enggak. Iya. Kita sebagai wasit aja. Wasit ya. Sebagai wasit aja. Siap. Ada yang melaporkan kalau memang enggak ini kita Ada buang. kartu merah nggak bang? Kartu merah kalau ngomong nggak sopan, Langsung kartu merah ya. kartu merah kita blokir. Siap. Siapapun itu, Siapapun. Meskipun dia grup atau akun pejabat gitu bang. Iya siapapun. Siapapun. Nggak Itu ada- tugas ya bang ya. Iya kita blokir. Oke bang. Mau Sekarang Tadeo, ini. siapapun kalau memang nggak sopan ngomongnya, tidak ya sesuai dengan aturan-aturan lah, aturan-aturan ininya, contohnya asusila ya kita blokir. Tapi bang, kira-kira nih, kan ini udah menjadi ajang politik ya, sering ya. Bermanfaat nggak sih bang untuk kemajuan Humbang Hasundutan tepatnya ya? Bermanfaat nggak sih ini bang? Sangat bermanfaat. Kenapa gitu bang? Apapun kejadian di Humbang Hasundutan, kekurangan atau kelebihan ya cepat diketahui seluruh anggota. Tapi kan ada beberapa juga ya yang terlapor karena di grup kabar-kabar ini dilaporkan. Ya, katanya. Iya. Karena kenapa saya bilang katanya kan saya belum melihat laporannya langsung. Iya. Tapi ada beberapa yang posting di situ laporan-laporan itu, ya saya rasa hal biasa. Karena kalau dilaporkan ke kita sebagai admin, biasanya langsung kita periksa apa yang dilaporkan. Iya, Contohnya iya. pos seorang anggota itu kalau dilaporkan itu biasanya kita langsung tanggapi. Layak nggak sih itu dilaporkan? Itu kan di grup kan hanya komunikasi gitu. Oke. Layak nggak di satu pihak melaporkan pihak yang lain gitu di grup dan perdebatan itu, laporan itu di screenshot dari kabar-kabar, seolah-olah kabar-kabar ini media yang banyak menjebak orang gitu bang. Enggak juga lah. Layak apa enggak gitu bang? Masalah layak ini kan masalah hukum kan ada aturan-aturan pasal hukum kan gitu ya. Masalah layak nggak layak itu tergantung pribadi masing-masing. Pernah salah satu anggota laporkan, saya juga post, mari saling memaafkan, Tuhan saja memaafkan kita. Pernah saya buat seperti itu. Ada kasih pembelajaran juga bang ya. Kalau contohnya salah di media, di medsos, dilaporkan. Kalau dia sudah minta maaf di medsos juga akan kesalahannya, apa salahnya dimaafkan. Mari kita bermedsos ria ini ya hiburan aja lah, jangan Hiburan ya. nggak usah terlalu Tapi serius. saat ini bang, kabar-kabar ini kan booming nih bang. Ini jadi media sentral kayaknya bang. Jadi apa yang dipost di media itu yang menjadi sebuah ikon yang akan dibahas gitu bang. Ya mungkin zamannya sekarang seperti itu. Medsos ini sangat sangat bagus sekali untuk media kampanye, media promosi. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang memang mau tidak mau seperti itu. Apa enggak lebih baik itu bang dibatasi bang? Janganlah, biar jangan sampai ada laporan-laporan kan.
yang politik yang dilaporkan karena membela seseorang atau menghina seseorang gitu, dibatasi aja gitu bang. Kalau dibatasi kayaknya kita nanti membatasi orang berpendapat, kan ada kebebasan berpendapat. Harus demokrasi. Iya, harus demokrasi juga. Cuma sopan aja, jangan menuju pribadi untuk ininya, kritisnya. Kalau kebijakan oke silakan kritik kebijakannya, tapi jangan ke persennya, jangan ke orangnya langsung. Kebijakannya contohnya dia sebagai dia pemangku jabatan, sebagai apa dia itu aja. Apa yang kau jabat ini, contohnya kepala dinas, sebagai kepala dinas aturannya begini-begini itu aja, jangan pribadinya. Nah, kadang-kadang kan anggota di kabar-kabar ini kurang memahami kan ke sana. Kadang-kadang kan gitu ya. Dia langsung ke pribadinya kan gitu. Tapi dari admin sudah mencoba untuk mengedukasi ya. Ya. Dan jarang kita bikin status itu. Iya. Jangan bikin status di sana, kecuali contohnya dibutuhkan ya baru kita buat seperti itu. Iya, Bang. Tapi Bang kayak gini, semua berita-berita di kabar-kabar itu adalah kabar-kabar Humbang Hasundutan. Ya, kabar-kabar Humbang Hasundutan itu itu adalah cerminan Humbang Hasundutan saat ini. Dari semua yang ada di post di situ, Bang. Apa sih pendapat Abang dengan Humbang Hasundutan sekarang ini, Bang? Oh iya, agak polemik juga banyak gitu ya. Iya. Ya, yang pertama prihatin kan ya. Prihatin, Bang. Ya, prihatin kita ininya. Humbang Hasundutan ini gejolak dengan DPRD, antar DPRD dengan eksekutif, legislatif, prihatin lah karena itu kampung kita. Kan gitu ya. Kenapa nggak bisa dikondisikan sebaik mungkin biar ini sama-sama membangun kan gitu ya. Iya. Ya secara jujur kita prihatin ininya. Tapi ada salutnya juga. Salut kenapa nih Bang? Prihatin tapi salut ya? Iya, ada salutnya juga. Yang paling banyak menurut saya dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat ya Humbang Hasundutan. Ini juga kita di situ kan. Itu kenapa Bang bisa banyak pejabat itu Bang? Ada kepentingan kan mereka di sana Bang? Karena ada program nasional di sana termasuk. Food Estate Bang ya? Iya, Food Estate sama destinasi Danau Toba. Iya. Ini kan Pak Presiden otoritas Danau Toba itu kan pencepatan pembangunan pariwisatanya karena kepingan surga kan itu ya. Itu ya sih. Humbang Hasundutan salah satu ya. Iya, salah satu. Mungkin itu. Makanya sangat beruntung sebenarnya pemerintah daerah memanfaatkan ini. Menurut saya. Ya, tapi ada program nasional sama pariwisata yang tingkat internasional kan itu. Iya. Tapi Bang, yang saya sering baca ya Bang, saya juga pegiat di media Abang kan. Saya melihat itu Food Estate itu kayaknya jadi konflik ya Bang. Konfliknya kenapa tuh? Ada yang bilang Food Estate itu gagal karena investasinya ratusan miliar tapi hasil nggak ada. Jadi kayak program sia-sia. Itu apa mungkin pertama ini ya kali. Iya ya. Ya, tapi kan ya tergantung pemerintah sekarang. Belajar dari kegagalan kan gitu ya. Jadi saran Abang untuk pemerintah sekarang karena kita katakanlah gagal ya yang periode pertama ya. Panen Food Estate. Yang beredar berita-berita seperti itu gagal kan gitu ya. Tapi langkah pertama itu sulit. Katanya kan gitu ya. Nah, untuk ini ya harus dibikin studi banding tentang apa sih di tanah itu yang cocok ditanam kan gitu ya. Jagung di Gorontalo suksesnya belum tentu sukses di tanah kita kan gitu ya. Benar. Kopi di Humbang Hasundutan sukses belum tentu sukses juga di Gorontalo. Nah, apa yang pas di gestur tanah kita itu yang perlu dipelajari dan saya sangat kurang tepat dibikin ini Kecamatan Pulung. Kenapa gitu Bang? Yang cocok ini sebenarnya menurut saya kan menurut saya itu di Papatal. Luasnya tanah ada beberapa hal yang kita dapatkan kalau di situ nanti program pemerintah pusat ini FE ini yang lebih didominan infrastruktur kan otomatis mengarah ke sana. Siap. Dan satu kesuburan tanahnya dari dulu ya Papatal hampir sama dengan Bakti Raja lah.
kelapa aja nggak berbuah dulu sanggul. Iya. Numbuh aja tapi nggak berbuah. Mm-mm. Ini sudah satu pertanyaan sebenarnya kan. Tapi kalau kopi memang sekitar dulu sanggul kan gitu ya. Iya. Dabil satu lah. Oh, Kan dabil gitu satu ya. Dabil satu Oke, katanya kan dapil gitu. ya. Dabil lagi. Siap. Ya dabil 3 itu ya semuanya di sana bisa. Salak segala macam. Kan jadi dulu sanggul mana ada berbuah ada salah. Iya. Otomatis mereka lebih subur dari situ aja kan gitu ya. Nggak perlu penelitian ke situ. Iya. Pohon kelapa di Dolok Sanggul itu tidak ada yang berbuah. Numbuh iya. Iya. Kan gitu. Berarti harusnya. Menurut hemat saya yang lebih bagusnya itu. Tapi itu kira-kira Papatan. kira-kira nih Bang ya, ini pendapat Abang nih ya. Kenapa sih Bu estate dibuat di Polung? Ya karena kampung bupati sekarang kali. Iya kali ya. Berarti ada mungkin sedikit kalau itu ya. Kalau bro juga jadi bupati ya buat di kampung. Mungkin Bang. Itu memang sih, sejauh ini kan apa-apa Polung kan gitu ya. Iya. Enggak seperti itu sebenarnya, harus merata kan gitu ya. Dan sementara target 30.000 katanya ya. Iya. 30.000 hektar. Iya. Luasnya Polung aja nggak sampai segitu, lahan yang tersedia mana mungkin bisa terjadi segitulah. Iya. Iya. Jadi sebagai pegiat Bang atau sebagai admin media sosial Bang. Pecinta Humbang Sundutan. Oke, pecinta Humbang Sundutan lebih dalam lagi nih Bang iya. ya. Jadi Tanpa kabar-kabarnya juga saya cinta Humbang Sundutan. Saya aktif di Pernados di organisasi Humbang Sundutan lah. Karena saya lahir di sana. iya sama adik-adik yang Di Sido Pusoki. Iya. Sama adik-adik juga itu ya Bang ya. Nah, itu Langsung juga. terbuka ya. Orang tua juga masih di sana. Jadi sebagai pecinta nih Bang ya, pecinta Humbang Sundutan Bang. Apa sih yang Abang lihat sekarang? Bagaimana perasaan Abang melihat pertumbuhan di sana Bang? Masih bisa dimulai lebih baik lagi kan gitu. Nggak usah kita ke belakang lagi lah. Kalau bisa pemerintah harus merata kan gitu ya. Sebenarnya kan kewajiban seorang pemerintah itu kan memberikan pemerataan kan gitu ya. Oke. Tapi sebentar Bang, pemerintah yang mana dulu? Pusat kah? Pemerintah kabupaten lah. Kita kan bicara Humbang Sundutan kan Pemkab lah kan itu. Oke. Ya harus pemerataan lah. Jangan ada apa namanya karena kampungnya karena ini pemerataan aja kan gitu. Contohnya Dapil 1 itu berapa persen penduduk? Ya sekian persen di sini pembangunan kan gitu ya. Iya. Papatan nomor 2 loh. Iya benar. Dapil 3 itu ya. Iya. Di sini sekian persen pembangunannya itu aja dibuat seperti ini. Ini kan ada anggaran. Artinya anggaran yang ada aja harus diterapkan dengan rata kan gitu kan. Bukan nggak ada anggaran. Gimana kalau swasta kayak kita ini? Cari modalnya, cari proyeknya, cari itunya. Kan ini kan sudah anggaran meletakkan aja. Masih ada entertainnya lagi gitu. ya. Padahal ada beberapa pemerintah juga mendatangkan investor jadi pendapatan warganya naik. Iya. Hanya seperti itu yang berprestasi. Kalaupun APBD itu diterapkan dengan benar, masih kewajiban belum berprestasi loh. Jadi kalau dibilang WTP apa tuh? WTP itu wajar tanpa pengecualian. Memang harus begitu, nggak ada prestasi itu. Itu udah sebuah keharusan Bang ya. Keharusan. Iya, itu ada prestasi WTP. Siap. Berarti apa sih ini Bang ya? Tadi kita kritik pemerintah Humbang Sundutan. Apa sih positifnya Bang? Masa negatif semua Bang? Sejauh ini gitu Bang. Ya positifnya itu tadi itu. Lobby-lobbynya dia kita harus akui. Lobby. Lobbynya Pak Bupati sekarang itu kita harus akui. Itu positif buat dirinya atau untuk masyarakat nih Bang. Yang saya maksud itu kan bagaimana ini biar positif ke yang dilakukan oleh pemerintah daerah, positif ke dirasakan semua sebenarnya masyarakat. Tujuannya kan pasti positif ke masyarakat Humbang Sundutan. Iya, benar. Contohnya dia datangkan di situ pemerintah pusat, ke dirinya apa rupanya ke dirinya nggak ada juga kan secara keuntungan pribadi. Iya. Sebenarnya dia memperkenalkan Humbang Sundutan beginilah kami. Iya. Cuma apa namanya eksekutor ke bawahnya aja yang menurut saya kurang kan gitu ya. Nah contohnya Alsintan. Alsinta Bang. Luar biasa di Humbang Sundutan ala-ala pertanian ini ya. Pembagiannya itu kenapa nggak merata kan gitu loh. Dan terus pemempatannya ini dibikin call center. Siapa yang mau memakai ini, desa ini sekian. Iya. Dengan alatnya ini lihatannya. Kalau ada contohnya kepala desa yang bermain ya
panggil langsung kan gitu, suruh periksa. Mungkin karena skala prioritas kali bang, karena food estate itu masih prioritas utama, jadi semua barangnya alat alsintanya Kan sebelum kan baru berapa tahun ini, sebelumnya kan sudah ada juga. Oh iya bang. Nah kan gitu, sudah ada juga alsitan situ banyak. Nah kita harus akuin itu, dibandingkan daerah lain memang lebihnya dia bagus. Eksekutornya ke bawah ini. Jadi Manajemen ini kebawah bang, ini ini yang bang, kurang aku makin enak nih agak bang, merata kan gitu. Agak enak nih bang. Tapi ngomong kenapa kita jadi ke situ? Iya. Tadi kabar sekali jadi. Enggak apa-apa dong, sebagai pecinta humbang kan bang, Oke. sebagai pecinta Ya, humbang ya, kan. Tapi ngomong nih bang, kalau ibaratnya nih, abang dikasih kesempatan, kira-kira apa kebijakan yang pertama bang lakukan? Oke, dia bahasa gitu. Biasa Apa nih gitu? bang, biasa nih bang. Seandainya. Seandainya kan bang. Tapi kalau saya jujur belum berpikir ke sana. Oh, belum senior siap. aja lah dulu lah, kan gitu ya. Dan kebetulan di sana katanya mahal. Katanya mahal. Apanya ini yang mahal Kalau bang? jadi bupati harus mahal, harus sekian puluh miliar katanya kan. Katanya itu. ya. Samosir juga begitu, kayak gitu kan. Nah ini sebab akibatnya. Ya. Kalau masih ter itu jalan, jangan harap lah itu bagus gitu. Ya. Jadi Dan sebagai tidak pecinta, ada sekaya apapun yang saya lihat kan gitu ya. Belum belum banyak dia bersosial kata saya mengabdi nggak ada. iya. Kalau biaya kosnya itu tinggi sekali kan gitu ya. Iya. Pasti pengen balik ya kosnya itu ya. Lah iya. Jadi orang baik yang tidak terlalu punya Sejujurnya semua modal orang nggak baik. bisa ya. Sejujurnya semua orang baik di Takar. Terus ini gimana nih bang? Terus kalau memang pengen mengabdi, kenapa harus ngasih kos banyak itu deh bang? Nah itu sebab akibatnya sekarang menurut saya ininya gitu. Jadi ada beban-beban tanggung jawab yang harus entah dikembalikan, beban tanggung jawabnya ke finansial yang sudah sudah Yang udah habis. keluar ya. Nah, iya. Jadi ini kira-kira kesilapan ya bang, bukan kesalahan ya, di masyarakatnya apa di calon? Dua-duanya dong, kan dua pihak, pemberi dan Dua-duanya, penerima ya dua pihak dong. Nah di sini si masyarakat Humbang Sundutan ke depan jangan mau dibeli seperti itu. Harapan abang deh. Ya jangan mau seperti ini. Seperti ini yang, seperti ini. yang Jadi jangan maunya mau kayak mana bang? Mari kita bebankan dia jadi pelayan kita, jangan mau kau jadi pelayanku, harus kita buat seperti itu. Emang harus itu. Iya, ya, Bang? saya tusuk kau jadi pelayanku. Gitu bang ya. Iya. Harus Pejabat itu kan jadi pelayan, bukan zaman Soeharto sekarang ini. Iya. Jadi pelayan saya. Kalau mau nusuk itu nantinya kan, oke, saya tusuk kau jadi pelayanku ya. Gitu dong. Jangan Harus- karena uang. Oke, Kan oke. Berapa 500.000? Oke. Berarti Itu 2 hari udah habis. iya berarti ada Padahal kertas, 5 tahun kita harus dipimpin sama dia kan gitu. berarti kalau ada kertas suara di sini ya kan, kertas suara di sini Tusuk maho lau mengalayani awan nong di pemerintah. ikesung nih dong bang. Datang dah. Beh. Bangku ya aja mah. Berarti dang habis kan nanti kok pelayan di mana? Memang pelayan kita kok. Tapi kan bupati tuh pejabat bang. Pejabat publik yang melayani masyarakatnya. Kono datang metode ini ada. Itu. Siap. Jadi bang, ini balik lagi tuh bang nih ke kabar-kabar ini bang. Ya. Harapannya ini ke depannya kabar-kabar kayak mana bang? Oh ya. Ada rencana mau bikin tabloid, kami sudah diskusi dengan Lai Pasti Sinaga ya. Tabloid sama blog online-nya nanti. Portalnya Blog akan online ya, portal. ya. Oke. Kita lagi urus apa namanya? Perizinan segala macam lah, legalitas untuk itu. Kemungkinan paling selama-lamanya launching tahun depan lah. Berbisnis sama masyarakat berarti ini bang. Bukan berbisnis. Saya pengen masyarakat itu mengetahui perkembangan yang dihumbang, baik itu pemerintah, swasta, sendirinya itu aja itu. Saya ingin, dan tujuannya pertama juga itu. Ajang komunikasi grup ini. Nah kita kembangkan jadi tabloid nantinya. Nah kalau sudah tabloid, ya wajar dong orang promosi di situ. Kalau memang bagus nanti medianya, secara otomatis orang berminat. Kebetulan saya bermain di media juga, advertising segala macam. Tapi nggak ada doktrin dong dari harus beli gitu ya bang ya. Oh, enggak juga. Anggota grup dibuat nanti jaminannya kalau mau masuk anggota grup harus beli dulu gitu. Ya kan? Maksudnya anggota grup? Oh enggak dong, apa enggak lah. Siapa tahu. Bahkan perdana kita gratiskan kali.
Gratis bang. Iya. Saya tunggu itu. Iya. Jadi ini bang, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan tentang Humbang yang terakhir nih bang ya. Humbang itu katanya kan banyak hasil bumi alamnya bang. Iya. Harapan abang nih sebagai pecinta Humbang yang tadi kan, Iya. apa bang? Kita kan sebelum kita lahir juga sudah ada di sana dua komoditas yang paling unggul. Pertama kemenyan sama kopi. Iya. Ini aja dikembangkan dulu kan gitu ya. Dan ini sudah terbukti. Ini dulu pasti lawan dan itu malah sampai sarjana dari kopi kok. Dari Hamid Jun. Itu kebanyakan kan gitu ya. Kalau padi dulu Bung Bebaino Iya. untuk stok nasi yang akan dimasak setelah. Oh. Nah ini aja dulu. Kalau memang ada pertanian modern sekarang ini akan kentang segala macam, hanya lebih cocok di Papatar. Di Papatar bang. Papatar kan itu. Bukan saya bilang nggak cocok di Dok Sanggul kan gitu ya. Iya. Di Dapil 1 lah beberapa Iya. kecamatan itu cocok juga, cuma lebih pas di sana. Tinggal nanti kerjasamanya dengan diajak aja kerjasama masyarakat di sana. Yang ngasih lahan kompensasinya begini kan bisa diajak ini. Sama-sama kami adakan bibit, ada alat-alat kalsitan untuk bantu penanaman segala macam, tetapi diedukasi dan dikontrol. Nah hasilnya kalau memang harus dipulangkan berapa persen? Iya. Contohnya sudah banyak dana diluncurkan oleh pemerintah, ya bisa aja nanti dipulangkan kan gitu ya dari hasil kan itu. Tapi kan harus dikontrol dari awal ininya. Oke bang. Oh iya bang, ini yang terakhir sekali ini terakhir sekali. Nggak apa-apa santai. Isunya itu bang kan PMK Humbang Sundutan beli mobil dinas yang katanya ya, yang awalnya dibatalkan jadinya di launching lagi bang. Udah salah itu, udah gila itu. Beli di zaman sekarang itu 1,3 miliar. Gila itu. Zaman pandemi sekarang masih mau pejabat seperti itu, yang tadinya kita bikin jadi pelayan kita. Jadi apa yang harus dilakukan Humbang Sundutan? Ya itu harus dibatalkan itu, nggak bisa lah. Masa beli satu, iya saya lihat juga tuh di medsos, di pemberitaan, tapi sudah dibatalkan. Bahkan menurut Ketua PDIP Megawati katanya kan udah dibatalkan. Nggak zamannya lagi sekarang seorang pejabat publik maupun gubernur, bupati membeli mobil yang mahal-mahal, apalagi di masa sulit, dunia kesulitan sekarang masih beli gitu. Jadi sekalian aja helikopter dibeli. Iya. Biar bisa dia ini Ya, apa namanya? Cepat ya mobile. Cepat mobilnya kalau contohnya ada kejadian sana langsung. Iya. Sekalian kayak gitu. Kalau itu ini untuk apa manfaatnya? Biar bisa tanpa ininya cepat. Kan Iya. itu. Ini mobil 1,9. Aduh, enggak ini. Enggak, kalau saya sendiri enggak toleran tentang gitu-gitu. Iya. Oke bang, ini kita mau games bang. Nanti saya sebutkan satu nama. Tolong abang definisikan 3 aja dengan 3 kata. Ini kita mulai aja dari Jokowi. Yang cepat berdong bang. Yang cepat ya. Jokowi. Presiden yang paling baik. Presiden yang paling baik 4 ya, oke, nggak apa-apa lah. Kalau Luhut Binsar Panjaitan, yang selalu mempromosikan Danau Toba. promosikan Danau Toba ya, oke. Oluan Paniaran Nababan, wakil bupati yang ditunggu kinerjanya. Yang ditunggu ya. Emang belum ada kinerjanya bang? Ya kan masih baru dan belum ada baru, kita lihat terusan-terusannya. Belum kelihatan ya bang. Ya. Dosmar? Wakil bupati. Tadi apa namanya? Wakil Bupati Humbang Sundutan. Iya. Yang kita tunggu kinerjanya. Kita tunggu kinerjanya. Mungkin kalau Pak Oluan dengar ini, mungkin harapannya dia langsung ada sesuatu gebrakan bang ya. Iya. Dosmar Banjarnahor. Kita tunggu di akhir jabatan ini bisa jadi sejarah bikinlah yang terbaik ya Humbang Sundutan. Ya, berarti kita tunggu dia melakukan hal yang baik agar menjadi sejarah ya. Dari sejarah Humbang Sundutan. Hermanto Manulang, abang sendiri.
siapa tahu 2024 bisa berdiri di Humbang Hasundutan. Siapa tahu 2012. Oke, terima kasih Bang. Pasti kita bantu Bang, kita dukung Bang. Terima kasih Bang. Demikian wawancara MK terhadap seorang tokoh pemuda Humbang Hasundutan, atau tadi yang dikatakan tanda kutip pecinta Humbang Hasundutan, Bang Hermanto Manulang. Terima kasih. Dan kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua, dan kita sudah tuntaskan semua. Salam.